Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah, anakku sekalian yang saya sayangi, kita bertemu kembali di suasana Idul Adha ya. Alhamdulillah, setelah tadi anak-anak mendengarkan tentang sejarah Idul Kurban, maka pada kesempatan hari ini Ustaz akan menjelaskan tentang hikmah dari ibadah kurban. Dan anak sekalian yang soleh-solehah, setelah kita mengetahui sejarah tentang ibadah kurban, maka yang perlu kita pahami adalah apa sih manfaat atau hikmah dari ibadah kurban itu. Nah, anakku sekalian, ada beberapa hikmah atau manfaat dari ibadah kurban. Di antaranya, yang pertama adalah manfaat dari ibadah kurban adalah sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kautsar, yang insya Allah semua udah hafal ya, Al-Kautsar, itu disebutkan bahwasanya inna a'toinakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka setelah diberikan nikmat yang banyak itu, Allah memerintahkan apa? Fasholli li rabbika, maka sholatlah kepada Tuhanmu, ibadahlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Artinya ketika kita berkurban ya, kita motong hewan di Idul Adha tahun ini, maka sesungguhnya kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak-anakku sekalian, hikmah atau manfaat dari ibadah kurban, yaitu sebagai apa? Bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ibadah kurban itu sebagai sebuah ciri keislaman. Kenapa demikian? Rasulullah SAW itu pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala taqrabanna musallana." Barang siapa yang saat Idul Adha diberikan Allah keluasan rezeki, kelebihan rezeki, tetapi tidak mau berkurban, maka kata Rasulullah, fala taqrabanna musallana, maka sekali-kali jangan mendekati tempat sholat kami. Artinya orang yang berkurban itu membuktikan bahwa dia taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak sekalian, yang ketiga, hikmah atau manfaat dari ibadah kurban adalah termasuk salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masuk bulan Dzulhijjah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan bahwa ibadah kurban itu adalah salah satu ibadah yang disukai, dicintai oleh Allah, dilakukan saat masuk bulan Dzulhijjah ketika Idul Adha. Nah, yang keempat, anakku sekalian, manfaat atau hikmah dari ibadah kurban adalah termasuk syiar-syiar agama Islam. Ketika kita berkurban, maka sesungguhnya saat itu kita telah mensyiarkan syariat Allah, mensyiarkan agama Islam. Di dalam surat Al-Hajj ayat 34, di situ Allah menegaskan, berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan sungguhnya kami jadikan di setiap umat itu ada perintah berkurban. Tujuannya apa? Untuk mengingat Allah atas semua rezeki yang diberikan kepadanya berkaitan dengan hewan ternak. Jadi kalau kita berkurban, kita memotong hewan kurban, maka sesungguhnya kita sudah mensyiarkan
perintah Allah, mensyiarkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, anakku sekalian, yang menjadi hikmah atau manfaat dari ibadah kurban adalah sebagai sarana mengenang ujian ketaatan dan kecintaan yang itu dialami oleh Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Betapa tidak anakku sekalian, karena perintah kurban ini adalah memang salah satu sejarahnya atau berawal dari kisah tentang mimpinya Nabi Ibrahim yang disuruh untuk menyembelih anaknya. Dalam surat As-Saffat itu disebutkan bahwasanya tentang kisah Nabi Ibrahim ya, yaitu ya bunayya ini ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku tersayang, anakku tercinta, sesungguhnya aku bermimpi bahwasanya aku telah menyembelih kamu. Fandur madza tara. Kira-kira bagaimana menurutmu wahai anakku? Maka lihatlah jawaban Nabi Ismail. Beliau mengatakan, qala ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku tersayang, wahai ayahku tercinta, lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepada engkau. Insyaallah engkau akan mendapati aku berkumpul dengan orang-orang yang sabar. Subhanallah anakku sekalian. Ini adalah sebuah kisah ujian yang luar biasa. Bagaimana tidak? Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dia sudah lama mendambakan seorang anak, ingin punya keturunan. Tetapi ketika diberikan Allah keturunan, maka diuji dengan disuruh untuk menyembelihnya. Ini sebuah ujian yang luar biasa. Dan juga lihat bagaimana ketaatan dari Nabiullah Ismail alaihissalam, seorang anak ya yang harusnya itu manja-manja kepada orang tuanya, tetapi ketika diberitahu mau disembelih karena Allah yang menyuruh, dia rela untuk disembelih. Nah, sehingga di momen setiap kali ada Idul Kurban, maka sirah ini atau ibrah inilah yang harus kita kenal. Maka semoga ya semuanya anakku sekalian, kita mendapatkan orang tua yang seperti Nabiullah Ibrahim, dan semoga juga ananda semuanya anakku sekalian bisa meniru teladan dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, yang terakhir anakku sekalian, hikmah atau manfaat dari Idul Kurban adalah sebagai sarana berbagi kepada sesama. Karena sungguhnya dalam ibadah kurban itu ada nuansa sosial. Betapa tidak ketika kita memotong hewan kurban, kan tidak kita konsumsi sendiri, tapi kita bagikan daging kurban tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, sehingga di situ muncul kepekaan sosial, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, aku sekalian, demikianlah yang dapat Ustaz sampaikan terkait masalah hikmah atau manfaat dari ibadah kurban. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.